Enggak, Bu? Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 11 Juli 2020 kita bertemu lagi dalam acara ngobrol santai membahas tentang jurnal terutama jurnal Ekomabis Master JPW JMK. Dalam hal ini karena masih beberapa orang yang bisa register dan submit, maka diselenggarakan acara ini. Kata Pak Heru, kita langsung praktek saja bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, sehingga nanti kalau ingin memasukkan artikel sudah lancar. Baru kemudian minggu depan Pak Ehsan mengenai manajemen referensi, terus minggu depannya lagi tentang apa Pak? Tentang template artikel. Pak Indra dulu, Pak Om Giong dulu. Oh, karena Om Giongnya masih belum siap dengan komputernya, kira-kira Pak Indra apakah bisa mulai sekarang? Oke, Bu. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang belum pernah register dan submit untuk dicoba. Ini sudah Pak Indra sudah bisa share screen belum? Sebentar. Okay. Oh, belum bisa, Bu. Nah, caranya piye, Pak? Itu di share screen-nya pojok kanannya diklik. Pojok kanannya diklik. Di tombol share screen-nya, di tombol share screen ada panah. Di tombol share screen ada panah. Terus piye, Pak? Nah, itu diklik aja, pilih yang host dan ini. Kok iso, Pak? Dan partisipannya dipilih. Aku dulu turun Pak RW. Nek ra iso banting nah. Ojo iki silian laptop Bu. Oh. Disebul nah. Ojo. Oh, aku nggak pakai nganu. Bukan pakai gosok. Oh. Sing bisa Bu Ana ntar itu. Durung mulai yo. Ada Mami. Sudah terlambat. Ada Mami Titin. Belum. Mana? Belum, Mami. Mana? Awas pun tahu. Oh, gue baca motor malah awas. Ada Mas Giong tuh. Giong dulu. Apa kabar? Mami Titin. Basir, dia mau ujian nih. Lulus, wes langsung. Turut no. Hah? Ya, Bu Titin. Itu saya uji. Kenapa bisa nggak? Arif bisa Mas Arif, kalau Ekomabis masih kurang berapa lagi artikelnya? Sementara Bu masih dikembalikan ke audio semua. Beberapa template-nya masih ada yang belum sesuai. Oh, tapi jumlahnya artikel udah cukup belum? Ya kalau sekarang ini saya belum bisa ngomong cukup atau enggak Bu, soalnya kan author itu kan kalau kembalian cepat, berarti ya mungkin bisa lebih cepat Bu. Yang kalau Mas Yosi udah banyak Bu. Oh. Ada 10 sih ada. Iya. Masih dikembalikan semua. Suaranya Mas Giong kemana nggak jelas. Bingung nih. Suara aku jelas Mas. Saya jelas sih Mas Giong.
Kenapa kok suaranya balik ya, Bu? Kayak Ibu ngomong ya balik, ih. Loh, Nek ngomong doang dibuka, nek ora mbok pateni nanti kan Pak Idra, gimana Pak Idra? Advanced setting, all partisipan. Ini udah bisa Pak? Sudah Bu. Oke. Sip, ternuang. Sudah bisa, nggih. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana yang sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai register atau mendaftar serta submit artikel di Jurnal Master. Jurnal Master ini perlu saya sampaikan juga, ini jurnal baru ya, jurnal manajemen strategi kewirausahaan baru, jadi tampilannya memang masih dalam penyempurnaan editor. Saya nggak tahu kemarin Pak Heru, saya sebagai editor sudah punya akunnya atau nanti saya harus login sebagai apa. Tapi pada malam hari ini intinya saya akan memberikan informasi pada bapak-bapak, ibu-ibu mengenai cara bagaimana submit dan register di Jurnal Master. Sebelumnya langsung saja saya buka nggih Jurnal Masternya nggih. Sudah kelihatan nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Ini tampilan awal untuk Jurnal Master. Jadi pada tampilan ini yang perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan adalah kita mengisi atau mendaftarkan diri sebagai autor gitu. Jadi di pojok kanan ada login, nanti kalau sudah memiliki akunnya. Nah, di sebelah kirinya ada register. Kita klik bagian register nggih. Nah, di bagian register ini kita coba mengisi satu persatu kolom yang sudah disediakan. Di bagian profil misalnya, atau saya register ulang saja dengan akun yang berbeda. Boleh yang lain kalau bisa mengikuti juga, ikuti aja, ini prosesnya juga nggak terlalu sulit. Jadi di kolom yang pertama di profil ini ada biasanya first name atau last name, tapi di sini diberikan given name dan family name. Untuk affiliation kita isi kolomnya dengan organisasi atau tempat di mana kita berafiliasi gitu ya. Ini kebetulan saya dari Universitas Pelita Bangsa, jadi saya isi di sini Universitas Pelita Bangsa. Country-nya saya isi Indonesia. Selanjutnya di bagian login, untuk pengisian data emailnya kita harus mengisikan beberapa bagian dari akun kita. Yang pertama emailnya saya coba masukkan alamat email saya. Kebetulan yang akun Indra Permana 2402@gmail.com tadi sudah diregister, saya pakai yang email lainnya. Username-nya saya pakai
isikan password yang Ibu. Kalau bisa passwordnya disamakan dengan password di tempat lain atau yang paling diingat gitu untuk memudahkan atau tidak hilang pada saat mengisikan password kembali. Ini biasanya suka hilang, nanti pun bisa, kalaupun hilang nanti ada informasi untuk mereset password melalui email. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada yang kesulitan untuk pengisian data ini? Cukup jelas ya. Selanjutnya di bagian sini, di bagian ini, bagian pencentangan agreement-nya, saya centang dua kolom bagian ini. Yang terakhir tidak usah dicentang ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gimana? Ada yang kesulitan? Ada yang perlu ditanyakan? Langsung saja ya, saya register. Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini, the selected username is already in use by another user, berarti artinya username kita ini memiliki kesamaan dengan yang lain gitu ya. Nah, ini saya isi apa ya? Saya kasih underscore mungkin. Indra underscore Permana. Atau Indra underscore P saja. Sama pengisiannya, tidak ada yang berubah atau tidak ada yang kosong, pastikan, kemudian klik register. Nah, jika saran saya tetap disimpan ya, di bagian sini, di bagian penyimpanan, biasa di Chrome ada penyimpanan sandi, kalau saya biasanya menyimpan user dan sandinya. Jadi pada saat login nanti diingatkan kembali untuk mengisikan pengisian kolom passwordnya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke bagian awal atau bagian depan Jurnal Master setelah saya login untuk akun saya. Nah, saran saya sebelum Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa mensubmit artikelnya, pastikan jurnal template-nya di-download atau dipastikan sesuai atau serupa dengan yang diinginkan oleh si jurnal yang dimaksud. Nah, ini salah satu contoh dari template jurnal yang disediakan. Diklik saja bagian jurnal template, silahkan diperhatikan bagaimana cara menulis artikel di Jurnal Master. Nanti bagian ini nanti akan disampaikan di minggu terakhir mungkin untuk pertemuan ngobrol santai. Oke, kembali lagi di bagian awal. Setelah masuk di halaman awal, kita pilih kolom ini atau tombol Make Submission, artinya kita ingin memasukkan artikel atau mensubmit artikel ke Jurnal Master. Oke, klik saja di bagian sini, Make a Submission. Kemudian boleh dibaca dulu, terus pilih Make New Submission. Make a new submission. Oke, di bagian awal nanti ada 5 tahapan. Tahapan satu persatu harus kita lalui. Oke, yang pertama untuk bagian awal, untuk startnya di submission requirement kita harus membaca dan menyetujui apa saja yang harus kita isi ke dalam jurnal nanti yang dimaksud. Oke, saya centang semua, nggih.
ini perlu dibaca, tapi intinya kita harus tujuin lah apa yang harus diinginkan oleh si jurnal yang dimaksud. Nggak pernah terbit, misalnya artikel yang kita punya belum pernah terbit di jurnal manapun, kemudian artikel yang kita submit juga bisa dibuka di OpenOffice, Microsoft Word, kemudian dalam bentuk RTF format, kemudian referensinya juga terkait dengan link URL-nya, artinya mensitasinya dengan baik, kemudian spasinya dengan 1 spasi, kemudian menggunakan huruf 12, ukuran 12, dan lain-lain nih. Ibu, ini biasanya ada caranya sendiri dalam template yang sudah dimaksud. Kemudian style bibliografinya ada di guideline autornya. Nanti ada petunjuknya di template. Selanjutnya di comment for editor silahkan diisi kalau ada catatan untuk editor. Kemudian untuk korespondensi kontaknya kita centangi semua. Jadi kita ada kontak terkait dengan artikel yang kita submit dengan editor. Kita terus kontak dengan editor si penulis. Kemudian yang lain data-datanya juga sudah masuk ke dalam kontrak dengan editor si jurnal. Kemudian setelah tercentang semua dan tidak ada yang terlewati, kita bisa pilih save and continue. Ini baru tahapan pertama. Nah, di bagian kedua, di bagian upload submission file, baru kita siapkan artikel yang sudah kita akan submit. Nah, saran saya, karena nanti akan mengisikan di beberapa bagian dari artikel kita ke dalam pengisian ini, pastikan artikel kita dibuka di Microsoft Word dan lainnya untuk bisa di copy paste. Nah, di bagian upload file, untuk artikel komponen yang kita maksud untuk submit itu apa? Nah, ini bagiannya apa? Nah, karena kita bentuknya artikel, berarti saya pilihnya artikel teks dalam bentuk teks. Sudah. Setelah kita memilih artikel teks, kita pilih file yang dimaksud untuk kita bisa submit ke dalam jurnal ini. Kita pilih upload file. Nah, kita cari. Nah, saya contohkan misalnya ini. Maaf. Oke, kita pilih ini. Artikel otomotif. Ini hanya contoh saja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya belum siap untuk submit artikel juga. Kita open. Kita tunggu beberapa saat. Sepertinya kalau datanya tidak banyak atau filenya tidak besar, biasanya cepat untuk upload. Nah, ini sudah bisa terupload. Di sini ada pilihan change file. Kalau kita tadi salah pilih artikel atau salah pilih file, kita bisa pilih atau kita bisa klik di bagian change file atau menukar file dengan file yang baru. Setelah diupload, boleh kita continue. Nah, selanjutnya continue lagi. Untuk review detailnya, saya pikir tidak ada yang harus dirubah. Continue. Dikonfirmasi juga nggak ada. Kalau ada tambahan file yang harus diupload, silahkan diupload di bagian sini. Kalau tidak ada, lewati saja. Kemudian kita bisa pilih tombol complete. Oke, artinya sekarang di bagian kedua ini untuk bagian upload submission, artikel kita sudah masuk, sudah terupload. Kita tinggal save and continue untuk masuk ke bagian berikutnya. Nah, di bagian enter metadata ini yang tadi saya maksud, kita harus memasukkan beberapa bagian dari artikel kita ke dalam sini, ke dalam metadata ini.
tadi artikel saya ini misalnya, nah maaf saya ini kan untuk prefixnya misalnya di bagian depan ada the apa gitu ya, baru kita atau kita masukkan di bagian sini, baru titel selanjutnya atau judul lanjutannya. Nah kalau kita the berarti di copy. Subtitlenya jika tidak ada bisa dilewati. Bagian abstrak, kita copy abstraknya. Kita paste di sini. Selanjutnya kontributornya untuk penulis pertama sudah langsung masuk ya karena sebagai author. Kemudian jika ada penulis yang lain, kita bisa tambahkan di add contributor atau koresponden. Ini sebenarnya ada tapi saya nggak paham emailnya. Karena contoh saja, saya maaf kalau saya asal ya untuk ininya. Nah boleh dipisah untuk family name-nya. Bisa dilewati ini kontaknya misalnya kita pilih negaranya. Afiliasinya misalnya disamakan. Pak, itu ada user detailnya tadi apa itu? User detail. Ini untuk misalnya ada sudah punya memiliki ORCID ID-nya Bu untuk si orang ini. Jika sudah punya ORCID ID-nya, boleh di linknya boleh ditempel di sini. Sedikit Pak Indra. Oke, monggo. Ke atas. Yang ini. Ya, ini benar nih. Ini tolong dibiasakan ketika ada given name, ada family name, itu di family name ditulis yang paling belakang aja, satu aja. Oh, dibalik nggak Pak? Enggak, satu aja. Yang nama tengahnya hilangin aja. Nama tengah. Nama Ini. tengah hilangin, baru yang bawahnya, bukan, situ hilang juga itu. Itu hilang juga, yang bawahnya ini baru nama lengkapnya. Oh. Oke. Nah, Begini, gitu Pak. biasakan karena nanti ini berkaitan dengan yang tampil di metadata kita itu nanti jadi agak kurang bagus ketika misalnya nama tengahnya dimasukin juga. Karena kepentingannya sebenarnya gini, nanti ketika di pencarian yang kan family name biasanya. Family name ini kebiasaan kita juga kalau kita punya satu nama ini diulang, ini wajib ini diulang ini. Misalnya namanya cuma Indra gitu, berarti Indra di sini, misalnya. Di sini harus Indra juga. lagi. Kalau enggak nanti ketika disitasi nama belakangnya justru jadi kosong terus koma Indra gitu. Jadi nanti pencariannya akan track recordnya akan nggak terdeteksi nantinya. Oh, iya. Jadi terima kasih Pak Heru. Khusus untuk yang namanya satu-satu itu wajib diulang untuk family name-nya. Karena kemarin ada beberapa yang masuk di Ecomabis, kasusnya sama juga. Namanya cuma satu.
Itu yang penting. Terus yang kedua, ya tadi kayak tadi, nama tengahnya nggak usah dimasukkan, tapi cukup di Langsung ya nama lengkapnya, lengkapnya. nama lengkapnya. Nanti berkaitan dengan metadata kita. Terus Oke. yang perlu jadi catatan juga, tadi Pak Indra udah di ke bawah coba tadi. Di bagian sini mungkin. Enggak bawah itu lagi. Yang sebelum ini ya? Sebelum ini. Saya cancel dulu nggak? Udah nggak apa-apa. Catatan aja ini buat kita semua. Add author tadi. Karena banyak yang masuk di kita, penulis keduanya nggak masuk. Karena nggak ada add author yang kedua. Banyak yang itu, sehingga apa? Di metadata kita nanti akhirnya munculnya cuma penulis yang upload itu doang. Yang kedua nggak masuk. Jadi sebagai catatan, yang kedua, penulis kedua itu tolong dimasukkan. Ini kalau di jurnal kita aja nggak begitu masalah ya. Ketika kita ngirim ke jurnal orang lain, kita nggak punya kontak langsungnya, yang terjadi adalah langsung di reject. Ini perhatian juga bukan penulis, ketika kita seringkali mintanya gini, kalau ada penulis yang lebih dari satu, terus yang satunya penulisnya cuma satu, pasti yang diutamakan yang penulisnya lebih dari satu. Kita sebagai editor akan melihat itu. Sebelum meriksa satu-satu kontennya, isinya, artikelnya baik atau enggak, cara paling mudah untuk memilah adalah yaitu tadi, penulisnya cuma satu atau lebih dari satu. Kalau ada penulis cuma satu dengan yang lebih dari satu, pasti didahulukan yang lebih dari satu. Biasanya itu. Karena nanti berkaitan dengan penilaian juga sebenarnya. Itu yang penting itu tadi, sesuai dengan temuan-temuan kita kemarin, yang penulisnya satu wajib ditulis 2 kali. Given name, family name harus ada. Tuh. Terus kalau untuk yang penulis namanya lebih dari 3 suku kata, berarti given name nama pertama, yang paling penting sebenarnya yang belakang. Yang paling belakang gitu yang kita mau pakai yang mana. Jadi harus konsisten karena banyak yang gini. Seperti siapa? Prodinya PB siapa itu? Yunita. Itu Bu Yunita namanya kan panjang banget itu. Yunita siapa itu? Ada banyak kan itu? Ramadhani DSE. Nah, itu yang mau dipakai yang mana? Kalau memang selama ini pakai nama belakang itu misalnya cuma Ramadhani, DST-nya nggak dipakai sebagai nama belakang, harus konsisten di situ. Oh, iya. Karena apa? Begitu kita submit di sini pakainya Ramadhani. Ketika nanti kepangkatan pakainya Ramadhani. Ternyata untuk jurnal yang dikirim di Scopus misalnya pakainya yang DST yang belakang. Itu nggak akan terdeteksi nanti, akan kerepotan mendeteksinya. Jadi buat kita itu family name itu harus konsisten dari jurnal ke jurnal. Itu yang penting. Itu aja, Mas. Sekalian saya melihat dari yang ada di kita ya, yang masuk ke jurnal-jurnal kita. Silakan lanjutkan Pak Indra. Ya, nanti mohon ditambahkan lagi Pak Heru kalau terlewat. Bukan terlewat, tapi saya menganalisis dari apa yang udah masuk gitu loh. Tapi tadi benar ya Pak ya, berarti lewat add contributor berarti dimasukkan di sini ya? Add contributor harus ada. Kalau memang penulisnya 2. Kalau enggak, kemarin ada beberapa artikel itu penulisnya ketika saya lihat detail ternyata ada 2. Tapi di metadatanya yang muncul itu cuma 1 penulis. Penulis keduanya nggak masuk karena kemungkinan ketika submit add author yang lainnya tidak dimasukkan. Kayaknya itu deh. Oke. Terima kasih Pak Heru. Silakan lanjut. Oke. Di bagian sini penting nggak ya Pak Heru? Maaf, karena selama ini biasanya dikosongkan saja. Itu biasanya kalau kita mau ke jurnal internasional. Atau di jurnal tempat lain, di sini sebenarnya informasi ke editor, misalnya kita ingin didahulukan, tapi jangan hanya sekedar didahulukan, tapi
disinilah sebenarnya memasukkan apa sih kelebihan artikel kita, terus bahasan pentingnya apa, karena untuk menunjukkan biar apa. Karena sebelum membaca yang lain-lain, kita editor akan membaca ini. Kalau hanya sekedar minta misalnya, tolong ini saya didulukan untuk kepentingan ini gitu misalnya ya nggak terlalu ini. Tapi mau ngomong bahwa ini saya berbicara tentang intelijen marketing misalnya. Bahasan ini sedang penting dan seterusnya. Nah itu silahkan masukkan di situ. Kalau kita ke tempat lain, kalau di tempat kita kan kita masih bisa kontak. Oke. Ya. Jadi ini untuk kayak bahasanya merayu editor untuk bisa tertarik dengan artikel kita nggih, Pak? Ya, nggih, itu. Oke, gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selanjutnya saya teruskan ke bagian bawah. Ada kontributor rule-nya sebagai apa? Saya pilih sebagai author juga. Nah, prinsipal kontaknya untuk editor koresponden boleh dicentang, boleh tidak. Tapi nanti kalau dicentang berarti nanti ada pemberitahuan yang masuk ke bagian kontributor juga, gitu. Jadi saya centang juga misalnya. Kemudian di bagian outreach, send email authorization from contributor. Tapi karena tadi nggak ada, boleh nggak dicentang. Kemudian pilih save. Jika sudah lengkap semua, pilih save. Nah, berarti sekarang terlihat ada 2 penulis di kontributornya. Selanjutnya, keywordnya kita paste lagi dari artikel kita. Copy. Kemudian ditempel. Referensinya dari daftar pustaka, tempel, copy. Saya belum baca atau saya belum menyesuaikan template ini dengan template master nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maaf. Jadi sementara saya copy dari yang ada dulu. Nah, tapi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu diharapkan untuk menyesuaikan template terlebih dahulu. Nah, di bagian sini biasanya langsung di continue nih. Pak Heru boleh menambahkan, Pak Heru, di bagian sini apa ya? Itu sama dengan tadi kalau kita udah punya ini. Sama aja ya. Kalau itu biasanya kalau orchid itu nggak tahu, harusnya Bu Retno itu yang punya orchid, itu harusnya udah punya itu. Oh, karena jadi udah kode ID-nya yang ID yang bersangkutan. Jadi tempel di sini nggih. Yang di atas tadi nanti open air-nya ada sendiri. Oh iya. Yang tadi biasanya yang sudah punya itu biasanya kalau yang Scopus itu ya ID Scopus, Pak. Bukan ID Scopus nanti ada sendiri, tetapi ada ID apa namanya tadi orchidnya dan ada ID tersendiri lagi. Untuk pencarian biar gampang itu ya biasanya masuk ke sana. Kalau yang punya Scopus itu sebenarnya bisa mendaftar itu open air orchidnya sebenarnya. Kalau belum punya loh. Saya malah nggak tahu yang orchid yang gimana caranya. Nanti bahasan berikutnya. Ya, nanti diajarin, Pak. Nanti bahasan berikutnya. Itu sebenarnya yang punya Scopus kalau nggak punya orchid ya sayang itu. Iya. Atau itu ada Mas Arief diajari, besok ngajarin saya. Nanti bahasan berikutnya kita ada lagi. Oke. Lanjut nggih. Setelah dilengkapi semuanya dari awal ya di bagian enter metadata, prefix titelnya, subtitlenya juga jika ada bisa dimasukkan, abstraknya sudah ada, kontributornya sudah ada, baik penulis pertama maupun penulis kedua.
kemudian keywordnya sudah masuk, referensinya sudah masuk, bisa kita langsung save and continue. Oke, setelah itu kemudian pilih di bagian keempat, di bagian konfirmasi, penjelasan bahwa kita sudah mengirimkan artikel kita atau sudah meng-submit artikel kita, berarti kita pilih di bagian finish submission. Oke, ada konfirmasi artikel jurnal sudah mau masuk, kita pilih oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian terakhir, submission, penjelasan bahwa artikel kita sudah diterima dan menjelaskan tentang di bagian terakhir ini bukti kalau kita sudah memasukkan jurnal kita. Selanjutnya, pastikan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua selalu memantau emailnya atau sesekali bisa masuk login ke Jurnal Master untuk mengecek bagian sini. Nanti ada pemberitahuan dari editor mengenai tindak lanjut atau kemajuan dari artikel yang sudah kita submit. Nanti ada pemberitahuannya di sini atau melalui email. Saya rasa begitu, nggih, Pak Heru, Bu Ana, mengenai penjelasan bagaimana cara meregister dan submit artikel di Jurnal Master. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ana. Atur nuwun Pak Indra. Pak Arif udah siap sharing belum? Pada intinya sama tuh kayaknya. Pada intinya sama. Cuma saya sedikit ya. Ya. Sedikit. Pakai kacamata. Tawa aja Ibu ini. Bukan, disuruh pakai kacamata sama Bu Siti Lela. Kali rip-rip ngono. Tahu aja. Nih, saya sedikit nganu ke mana tadi? Gambaran di master tadi ya. Saya bukakan aja deh. Gambaran di master, saya share screen aja deh. Ini sebagai informasi juga buat kita yang di mana? Yang di IPIJA, karena di sana pakai OJS 2. Nah, kalau sebagai gambaran gini aja. Tadi misalnya punya Pak Indra, tadi namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Bentar ya. Mikirnya agak lama. Nah, ini. Kalau Pak Indra tadi sudah submit, ini proses berikutnya adalah ini sudah masuk di artikel nomor 48. Itu punya Pak Indra Permana. Nah, tadi ini maksudnya Indra Permana, Novem Dwi Cahya itu yang seperti saya bilang tadi, ini nama yang diinginkan muncul itu di sini nih. Novem Dwi Cahya, kan nama lengkapnya sudah. Tapi di metadatanya nanti akan berbeda. Nah, ketika ini oleh editor diklik, ketika editor diklik ini yang sebelah kanan ini bedanya di sini. Kalau di OJS 2 itu tidak ada yang sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini nggak ada. Tapi ketika di OJS 3, semua informasi, semua diskusi ada di sini. Kalau di OJS 2 itu alurnya sudah pokoknya begitu editor dia mau kemana gitu, di sini nggak terpampang. Tapi ketika di
OJS 3 di sini akan terpampang di sini. Kalau penulis Pak Indra nanti mungkin bisa lihat jurnal editor, bisa melihat misalnya saya mau masukin siapa gitu, misalnya menugaskan yang lainnya, misalnya siapa, menugaskan section editor misalnya. Menugaskan section editor itu, misalnya ini kebetulan Bu Eka Giovanna Asti sudah sebenarnya dimasukkan di sini sebagai editor. Misalnya saya masukkan di sini, ini pesannya apa? Ada pesan di situ. Berarti nanti di Bu Eka Giovanna Asti, ini agak lama nih, maaf. Lama. Nanti di punyanya, nah ini udah. Di sini Bu section editor muncul, Bu Eka Giovanna Asti. Jadi nanti yang berperan berikutnya adalah Bu Eka Giovanna Asti, bukan Bu Ana lagi. Bu Ana sudah menyerahkan untuk urusan artikelnya dari Pak Indra itu ke Bu Eka Giovanna Asti. Jadi nanti di sini bisa membuat diskusi antara section editor dengan author. Jadi makanya di OJS 2 itu tidak ada yang seperti ini. Ada ruang diskusi seperti ini nggak kelihatan, sehingga untuk OJS 3 ini memang silakan rajin-rajin masuk ke artikelnya masing-masing. Karena disinilah kuncinya. Nah, beruntunglah ini start awal ini di Ekomabis dan Master itu sudah menggunakan OJS 3. Karena JPW kemarin yang sudah akreditasi itu sarannya di sini, gunakan daring penuh. Tapi nggak bisa kalau untuk OJS 2. Daring penuh maksudnya di sini ada diskusi yang pokoknya tanya jawab langsung dengan antara section editor dengan author. Bedanya di sini. Nanti untuk yang terbiasa dengan OJS 2 akan berbeda di sini. Sama juga nanti ketika kita bulan Agustus ada JBW dari Berita Bangsa, kalau ingin submit di sana berarti ada perbedaan dengan ini, ada perbedaannya. Besok mungkin Bu Eka Asti bisa menyampaikan bagaimana cara submit untuk di OJS 2 karena yang selama ini memakai OJS 2 itu. Jadi ini sekilas gambaran bahwa yang tadi di submit itu langsung bisa langsung bisa dikelola. Cuma melihatnya dari mana? Melihatnya ya dari tadi. Jadi bisa jadi ketika misalnya tadi kelihatan bahwa submission itu cuma 1 orang, bisa saja sebelum Bu Ana menugaskan Bu Asti, bisa saja langsung Bu Ana memutuskan bahwa ini dibalikin saja ke author, itu boleh juga. Jadi belum tentu ketika balik ke author itu berarti sudah direview, belum tentu untuk OJS 3. Itu aja catatan aja. Mungkin ini dulu dari saya. Silakan untuk berikutnya ke Pak Arief, silakan. Mungkin sebelum ke Pak Arief, ini ya Bu, di IPIJA masih OJS 2. Di Pelita itu katanya juga yang manajemen Pelita Ilmu itu juga masih OJS 2. Bedanya itu kalau bikin sendiri kayak Pak Heru yang di Pelita Bangsa yang Ekomabis Master tuh, kalau bikin sendiri punya cPanel, jadi kalau ada apa-apa bisa handle sendiri. Kalau nggak punya cPanel, ya harus menghubungi yang bikin. Soalnya di kerepotan, nggak punya akses untuk merubah-rubah. Jadi kalau mau pindah OJS juga susah. Bukannya susah, tapi harus menghubungi kepada pemilik programnya. Monggo Pak Arief, udah siap belum? Passwordku lali. Passwordnya lali wis. Wah, berarti Pak.
Soalnya saya ngerti password-e aku tok, Pak. Bahaya, bahaya. Betul, nah. Sing ngerti kowe tok ngono, nah. Ben aman, Bu. Masa pimpin Iya. barang sing ngerti aku. Pin ATM barang ya, nah. Mungkin bisa juga minta tolong dikasih passwordnya sama Pak ini ya, sama Pak Facan ya, untuk rumah itu, supaya bisa ini Pak Heru juga bisa ini berubah atau apa gitu. Yang Gimana? punya yang bikin, Bu. Yang punya yang bikin. Izin Bu Ana. Yang bikin enggak, kalau rumahnya kan sama Pak Fajan itu kan, Yang mana, Bu? yang pelita ilmu dan lainnya. Oh, kalau pelita ilmu, jurnal manajemen, saya udah punya password lama dari waktu dulu masih di Pak Indra ya. Sudah punya password lama, cuma kebiasaan saya ketika tidak ada otorisasi, tidak ada hak untuk ke sana, password itu meskipun saya bisa masuk, saya tetap password itu saya del, saya nggak ingat-ingat lagi kalau itu. Nggak apa-apa, Pak. Itu kan saya yang bertanggung jawab. Jadi saya kasih hak penuh buat Pak Heru. Betul, Bu Retno. Hak penuh aja. Dia masuk ke Iya. itu. Ojo ngono, Bu. Ngompori bilang pokoknya. Dia sukanya di del. Kalau saya yang penting cepat beres, udah. Betul. Kan nggak usah repot ngono wae, kok repot kata si Gus. Setuju. Saya males kalau terlalu bertele-tele, udah. Pokoknya siapa yang bisa yang bagus, cepat berhasil untuk kepentingan bersama, pelita bangsa maju, ayo jalan gitu. Oke, good. Pak Heru, izin bertanya sebelum Pak Arif, mungkin sambil nunggu Pak Arif. Boleh Pak Heru? Monggo Pak. Kan tadi Pak Heru bilang terkait yang autor kedua. Baru saya cek, memang punya saya kayaknya memang belum ditulis, yang punya saya yang dulu sebulan yang lalu submit di Magister. Nah, saya AT karena sudah submit ini buat ngedit ulang ke autor kedua sepertinya nggak bisa ya Pak ya? Atau saya gimana Pak teknisnya Pak? Kalau sudah submit terus mau ngulang kembali gitu Pak? Atau di-del dulu dari sana? Sebenarnya gini, di kita di editor ya. Di editor itu sebenarnya paling nggak suka ketika misalnya Bapak udah submit, nanti terus submit lagi, tetapi ternyata isinya sama. Paling nggak suka. Bukan karena nggak suka dengan Bapak loh. Karena editor itu berkepentingan dengan gini Pak. Bapak submitnya misalnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kan itu udah terrekod. Oke. Record. Sehingga editor akan lebih senang dengan submitan yang bulan lalu. Oke. Karena minimal mungkin ada masukan dari editor, nanti balikin ke Bapak untuk merubah template misalnya. Itu baru dari editor. Karena begitu ada lalu lintas yang seperti itu, itulah yang salah satunya dinilai, Pak. Untuk kepentingan akreditasi khususnya itu yang dinilai. Karena jangan sampai misalnya terbit bulan Juli ini, makanya ini sayang ketika misalnya punya Bapak terbit bulan Juli ini, kok mau submit baru lagi, kan berarti kan editornya jurnal itu nggak punya nilai karena begitu masuk langsung terbit gitu loh. Kalau lama yang dulu, yang submit dulu, nanti kan ini, nanti pasti ketika sudah sampai proses yang berikutnya, nggak tahu di proses masih di editor atau sudah sampai proses produksi, Bapak akan dikasih dikasih pemberitahuan untuk melengkapi jurnalnya, melengkapi autornya. Nanti pada saat itu Bapak bisa merubah. Karena kan gini Pak,
di samping merubah autor itu nanti kan pasti ini yang terjadi, yang selama ini terjadi. Abstrak itu kan kadang-kadang ada revisi juga dari reviewer. Nah, ketika revisi itu kan mutlak harus merubah itu. Tapi yang terjadi selama ini autor kebanyakan tidak menyesuaikan abstrak yang baru. Ini mungkin yang paham banget dengan hal itu Bu Asti itu. Bu Asti paham banget bahwa autor itu seringkali udah ada revisi, masuk lagi, ya udah yang dinilai cuma artikelnya, abstrak, metadata yang lainnya tidak diperhatikan lagi. Jadi nanti ada pemberitahuan, Pak. Nanti ada pemberitahuan, kecuali kalau nanti kita itu udah lama publish, sudah beberapa kali publish, pasti akan dipertimbangkan siapa yang memenuhi itu dulu. Memenuhi kriteria yang muncul. Tapi kalau untuk kita untuk sementara ya ini aja dulu. Nanti biar editor melihat dulu, menyesuaikan. Setelah disesuaikan nanti ada perintah untuk melengkapi itu. Baik, berarti sejauh ini Halo. Halo. Bilang. Halo Pak Iksan. Halo Pak Iksan. Oke, intinya sebenarnya gini, sejauh ini udah untuk sementara yang untuk master biarin dulu, nanti biar ada prosesnya deh. Itu aja. Yang harus hati-hati nanti ketika di JPW. Karena di JPW pasti udah antri, sehingga kita harus hati-hati sebelum submit, pastikan benar bahwa artikelnya sudah sesuai, bahwa ininya sudah sesuai gini. Kalau untuk master itu relatif sama dengan CMK kemarin, kekurangan artikel bukan kelebihan artikel. Sehingga editor masih bersusah payah. Tapi kayaknya ini untuk Ekomabis, kayaknya udah banyak sekali ya Pak Indra ya? Udah banyak sekali, itu udah lebih-lebih, cuma yang perlu dipertimbang, Ekomabis Pak Arief nih, lupa. Ekomabis udah lebih, cuma yang menjadi masalah ada gini, jangan buru-buru submit untuk beberapa artikel yang sama. Maksudnya bukan artikel yang sama. Autor yang sama itu submit dalam waktu yang singkat bersamaan. Karena itu akan tidak menjadi prioritas. Kecuali kalau untuk yang satu, pokoknya saya submit dulu biar diperhatikan untuk terbitan berikutnya. Itu silakan. Tapi kalau untuk yang satu kali ini, ya utamakan yang jangan sampai di tempat yang sama submit dua artikel untuk nama yang sama. Diusahakan. Lebih baik dipecah ke tempat yang lainnya. Misalnya Bu Siti Laila sekarang submit di Ekomabis, terus minggu depan submit lagi di Ekomabis. Itu pasti yang salah satu pasti di-reject. Lebih baik Bu Siti Laila misalnya punya 2 artikel yang ingin dimasukkan, satu masukkan ke Ekomabis, satunya dimasukkan ke master. Gitu. Cuma masalahnya gini, kalau di master dengan Ekomabis, pokoknya gini kuncinya, kalau di rumah yang sama, itu biasanya nggak bisa pakai nama email yang sama. Atau pakai username yang sama. Ekomabis sama master itu kan rumahnya sama, JPW sama JMK rumahnya sama. Jadi ketika pakai username yang sama, nanti akan bingung ini masuknya ke master atau Ekomabis. Sehingga username-nya dibedakan, minimal kalau misalnya udah sering masukin artikel, username di masing-masing jurnal sesuaikan dengan nama jurnalnya. Misalnya Siti Laila Ekomabis, terus Siti Laila Master, Siti Laila JPW, Siti Laila JMK. Itu biar gampang ingatnya. Kalau password boleh sama semua. Udah itu aja, silakan Pak Arief.
Ya, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya, Pak? Saya dengar ya? Oke. Ya. Jelas sekali. Saya share screen dulu ya, Pak. Sebentar. Aduh, maaf. Ya, ini tadi Pak Indra Permana sudah menjelaskan di jurnal master. Terus ini saya di jurnal ekonomis kurang lebih sama ya, Bapak Ibu. Jadi untuk register dan submit caranya mirip sama seperti Ekomabis, cuma hanya tampilan ini saja yang beda. Ini saya coba langsung, tadi kan udah register ya, sekarang langsung aja kita kalau sudah punya akun gitu, kita langsung coba login ke menu login, diklik menu login di kanan atas. Nah ini kan langsung ke menu login ya, jadi kalau tadi sudah register, sudah mempunyai username dan password, di sini kita langsung masukkan aja username dan password yang sudah dibuat pada saat register. Nah kebetulan di sini saya sudah bikin satu username. Jadi kalau tadi sudah otomatis menyimpan, langsung biasanya langsung tersimpan di sini sih. Terus kemudian klik login. Nah, nanti tampilan setelah kita punya akun di Ekomabis atau Master, tampilan seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Jadi, tapi ini masih belum ini ya, belum ada naskah yang disubmit. Nah, kalau sudah login, sudah register dan sudah login, nanti setelah di halaman ini, kita kalau mau submit, klik view site, ya. Terus kemudian di sini di upload ini klik submission. Nah di sini ada make a new submission atau view your pending submission. Maksudnya di sini kita mau submit artikel baru atau mau melihat submit yang tertunda di situ. Ya kalau di klik make a new submission, sama langkahnya yang pada waktu Pak Indra jelaskan tadi. Di sini ada 5 langkah yang diwajibkan diisi oleh autor. Ya. Sama persis, tidak ada yang beda ya. Saya kira Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih, yang mengenai submit di OJS 3 ini, khususnya di Ekomabis atau Master. Karena langkahnya sama ya, mungkin saya kira skip aja dulu ya. Ya. Coba file apapun. Oh, coba file apapun. Oke deh, katanya suruh nyoba. Ya udah. Kita coba di sini submission untuk langkah pertama itu adalah start, itu submission requirement. Di sini ada 5 kotak yang harus dicentang. Di sini intinya bahwa submission itu yang kotak pertama ya, ini submission belum dipublish di tempat yang lain. Terus yang kedua ini submission itu berbentuk dengan bentuk filenya adalah Word. Terus yang ketiga ini jika tersedia itu URL-nya harus siap. Terus yang keempat ini adalah teks yang di artikel kita itu sudah memenuhi standar dari author guideline ya, atau template lah istilahnya ya. Terus yang kelima ini adalah teks address ini bibliografik ya, maksudnya semuanya sudah sesuai dengan author guidelines. Comment for the auditor ini diisi aja bahwa nanti mungkin ada pesan untuk para pengelola jurnal, bisa aja ditulis kepada TH editor Ekomabis gitu, mohon diterbitkan untuk
untuk terbitan yang paling dekat itu misalnya. Nah, itu. Kemudian di sini yes I agree to my data. Maksudnya ini setuju jika data itu akan dikolektif dan dikumpulkan di jurnal Ecomabis. Nah, setelah itu kita dicetak dulu, terus save and continue. Sama seperti yang Pak Indra jelaskan tadi, di sini langkah kedua itu adalah upload submission file sama artikel teks untuk artikel komponennya. Upload filenya juga nanti diharapkan dalam bentuk Word ya. Sebentar. Oke, di sini artikel dalam bentuk Word. Terus kemudian ensuring plan view ini hanya memastikan aja sih bahwa nanti kita untuk untuk proses submit ini sampai dengan publish ini bahwa kita dengan model review plan, dan maksudnya tidak terlihat nama kita di reviewer nanti. Terus kemudian setelah tidak ada yang akan dirubah, nanti langsung diklik continue. Di sini nanti, untuk yang langkah kedua review detail ini kalau kita mau mengganti nama file bisa di sini ya. Kalau tidak ada yang diganti langsung aja continue. Untuk yang langkah ketiga ini kita menambahkan file yang lain, mungkin ada file gambar atau file tabel bisa dimasukkan ke langkah ketiga ini, add another file. Kalau tidak ada langsung aja complete. Kemudian save and continue. Enter metadata sama seperti yang Pak Indra tadi. Kita coba ya untuk prefixnya, mungkin kalau ada judul the analysis of apa gitu ya. Nah jadi ini prefixnya adalah prefixnya kita tulis the. Kalau tidak ada ya tidak usah, nggak apa-apa. Untuk judul ya, untuk judul kita kopas aja di sini. Terus subtitlenya bisa kosong. Subtitle itu bisa dalam bahasa judul dalam bahasa Inggris ya? Oh bukan ya? Subtitle bisa kita kosongi. Terus kemudian abstrak ya. Sebentar, abstrak. Nah, kemudian list of contributor ini yang tadi ya Pak Heru jelaskan tadi bahwa untuk nama, nama tadi, di register yang pertama tadi ya. Ya, kalau list contributor ini untuk author itu sudah langsung otomatis tampil di sini ya. Jadi untuk add contributor ini untuk penulis kedua. Terus kemudian langsung aja untuk keywordnya saya paste juga di sini. Keyword ya kalau sudah open ID tadi udah ya. Terus kemudian save and continue. Sama Bapak Ibu untuk master dan Ecomabis langkahnya juga seperti tadi. Kalau sudah konfirmasi, kita finish submission, user with submit-nya, oke. Ya, saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Jadi sering-sering ini ya untuk mengecek di akun akun jurnal Ecomabis maupun master. Jadi semisal ada korespondensi dari editor kepada author itu bisa langsung direspon ya. Jadi semakin cepat merespon mungkin
kerja editor itu juga semakin cepat. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Ini ada beberapa pertanyaan. Bu Wening, mohon supaya dapat ditayangkan tulisannya itu bagaimana caranya submit. Mungkin itu udah pernah di-share kemarin ya, dalam bentuk PDF itu step-stepnya. Terus Pak Arif itu diminta Bu Retno untuk standby setiap hari Senin sampai Kamis untuk bantu Bapak Ibu dosen yang mau submit. Soalnya ya, apa namanya, kayak mungkin kemarin ada yang bingung, ya dibantu aja Pak Arif. Pak Heru ada tambahan nggak? Oke, gini. Soalnya dulu nggak susah gitu. Sekarang kan sudah online semua, jadi hal yang baru buat dosen-dosen. Ini masukan saya. Kok suaranya bengong ya? Masukan saya gini aja deh. Bagus misalnya pengelola jurnal itu dimintain untuk bantu. Tapi syaratnya bantu loh. Bukan berarti nanti kita sebagai autor terus minta tolongnya, terus saya punya file ini tolong submit, jangan gitu. Karena kalau seperti itu tidak akan pernah bisa kita sebagai autor. Jadi kalau toh minta tolong, bawalah filenya, terus sampai di tempat Pak Arif, kita buka sendiri. Kita buka sendiri, terus jalannya yang dipandu. Jalannya yang dipandu, jangan ini nanti kasusnya akan seperti Bu Asti itu. Karena kebiasaan dosen terus minta tolong ke Bu Asti, akhirnya terus-terusan. Begitu mau submit datang, begitu mau submit datang, kapan bisanya? Jadi ya bukan nyindir. Tapi udah aku loh, anak yang disindir sama aku ya. Pak Heru ada pengalaman baru lagi kemarin. Oke, silakan Bu Asti. Pak Taufik sampai bawa laptop 2 loh. Nah, itu. Jadi laptop 1 berperan jadi autor yang A, laptop 1 berperan sebagai autor yang B, gitu loh Pak. Nah, itu contoh misalnya. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya jangan gitu ya Pak. Nah, makanya di UPB itu dimulai dari awal langsung gitu aja. Begitu ada dosen minta tolong, suruh kerjain sendiri, tapi di situ dipandu. Jangan cuma nitip ke misalnya petugas pengelola jurnal. Nanti yang akan repot, semakin repot itu pengelola jurnal. Iya kalau dosennya kayak gini aja Bu Retno nih. IPJ yang dosennya cuma berapa aja repotnya setengah mati, apalagi kalau UPB dosennya begitu banyaknya. Coba kalau tiap dosen nanti minta seperti itu. Tapi kemarin kita mahasiswa ngirim bisa ya Mas Arief ya? Mahasiswa saya. Mahasiswa yang Sinta bisa kan Mas Arief ya? Oh iya. Ya tinggal Bu, tinggal nyesuaiin template aja Bu. Iya, ini nanti ada lagi beberapa. Nanti saya masukkan, saya bagilah nanti yang ke master sama Eko Mabis, tapi saya ini dulu, saya perbaiki dulu di reparasi. Iya Bu. Ada yang lain lagi? Itu saran saya aja. Jadi antisipasi dari awal bahwa biar pengelola jurnal nanti juga nggak repot, ya caranya gitu. Ketika ada yang misalnya kurang paham, minta tolong, ya disuruh ini sendiri. Jadi tidak nanti kita repot terus-menerus. Sama juga untuk autor, sama juga
agar tahu lah, karena tidak mungkin kan nanti submit cuma di jurnal di internal kita terus. Ya Pak. Ya itu intinya itu. Terus sebagai ulasan ini saya tak ulasan ini untuk Ekomabis. Oke, tak share dulu. Ini Ekomabis. Yang pertama ini punya Bu Emeliatan ya? Bu Emeliatan ada nggak? Ada tadi. Nah, ini kasus punya Bu Emeliatan. Di sini kita lihat cuma ada satu. Penulisnya cuma Bu Emeliatan. Ada di sini. Coba ketika saya klik di sini. Diklik sini, udah ada Bu Emeliatan. Saya download download apanya? Download artikelnya. Setelah saya lihat, ini ternyata, bentar. Bu Emeliatan itu nomor berapa sih tadi? Nomor berapa Pak Arif? kalau nggak salah itu. Berapa 41 ya Pak ya? Coba tak share screen ya, Bu Emeliatan. Nih, bukan 41. Bu Emeliatan itu nomor 43. Nih, kelihatan kan? Ternyata ada 2 penulis. Artinya apa? Artinya author yang disampaikan Pak Indra tadi di sini tidak dimasukkan. Ternyata ada 2 penulis, sehingga di yang author itu, editor akan melihat bahwa ini cuma 1 penulis berdasarkan itunya. Terus kita cek metadatanya. Metadata judul ada, abstrak ada, terus source, subject, keyword ada, terus saya pingin lihat juga reference. Nah, berarti kemarin ketika submit, referensinya nggak dimasukkan. Berarti lupa di situ. Elemen itu menjadi sangat penting untuk reference. Sehingga ini tadi, kalau di kita karena masih butuh artikel, kita pasti memberitahukan. Tapi kalau di tempat lain langsung nggak ada ininya, elemen yang pokok nggak ada, pasti langsung di-reject. Ini kasus 1. Yang kasus 2, contoh yang berikutnya, ini yang tadi Pak Arif mencoba tadi udah masuk nih di sini. Punya Pak Wahid. Pak Wahid itu namanya siapa? Wahid Hasim kan? Nah, ini berarti ketika submit, ketika di awal tadi penulisannya pasti di given name-nya itu ditulis Wahid Hasim, terus di apa yang belakang family name, last name atau family name itu pasti ditulis Wahid lagi, sehingga yang muncul adalah Wahid Hasim Wahid. Nah, efeknya adalah nanti ketika nanti di apa namanya, ketika dicari dengan citasi yang model model apa, misalnya Harvard atau dan yang lain sebagainya, maka family name-nya munculnya Wahid terus. Jadi nanti dampaknya akan ke sana. Terus kita lihat di dalamnya. Di dalamnya ini cuma 1 penulis. Udah kayaknya sama. Terus saya ingin lihat metadatanya. Sebelum saya ngecek kemana-mana, biasanya paling mudah adalah ngecek metadata. Judul ada, abstrak, ini abstrak, udah ada tulisan abstrak di atas, ini ditulis lagi abstrak. Terus yang berikutnya, mana tadi? Keyword. Keywordnya nggak ada. Berarti kemarin lupa nggak memunculkan keyword, padahal ini penting. Ini nggak ada keywordnya. Reference, saya lihat referensinya.
Nah, referen juga nggak ada. Berarti cuma masukkan abstrak doang. Itu yang terjadi sebagai gambaran bahwa kita harus cukup hati-hati untuk memasukkan artikel. Itu hal-hal, makanya malam hari ini kita bahas karena ternyata kita menemukan itu. Nah, bahasan ini juga sebenarnya kita perlukan untuk pengelola jurnal, karena saya yakin ini yang ikut di sini semuanya nanti pengelola jurnal. Ujung-ujungnya jadi pengelola juga, entah itu reviewer, entah itu apa, itu pasti pengelola. Sehingga ini kita angkat juga di samping dari sisi ininya, juga dari sisi kita akan melihat apa sih kelemahan kita. Ada temuan, pasti ada temuan baru lagi ketika ada pertanyaan. Mungkin itu aja dari saya. Perlu hati-hati ketika submit, perlu dipastikan bahwa semua elemen dasarnya harus terpenuhi. Udah, itu dari saya. Pak Heru, tadi waktu Pak Heru menjelaskan milik Bu Emilia Tan, tadi Bu Emilianya nggak ada, dan sekarang itu udah ada tuh. Tadi Ibu kan menulisnya berdua, tapi karena tidak menuliskan temannya, apa tadi namanya Pak? Namanya apa tadi? Co-autornya itu tadi loh. Responden, Bu. Nah, itu autor kedua. Autor keduanya. Atau Ketika koresponden. dibuka, ternyata yang nulis 2 orang. Nah, kalau kayak gini terus memperbaikinya apa ya Pak Heru? Gini, biasanya di autor itu ada menu metadata. Nanti dicari di metadata. Metadata itu beda dengan yang ada di OJS2. OJS2 itu metadatanya ada nyelimpet di dalam, agak ribet lah istilahnya kalau di OJS2. Tapi kalau di OJS3, metadata di sebelah atas, diklik, nanti di situ bisa melengkapi. Add author nih. Bisa menambahkan. Kalau mau ditambahkan di add author ini. Kalau yang belum misalnya tadi reference ya ada di atas ini. Itu. Kasusnya adalah itu, penulis keduanya belum muncul sehingga ketika misalnya editor tidak perhatian, ya nanti nggak akan dirubah sehingga yang muncul selalu cuma 1 orang meskipun itu 2 orang. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain mungkin? Bu Emilia udah lagi online ya? Bu Emilia udah tahu kan cara ngerubah itu tadi yang disampaikan? Tadi langsung otomatis sih saya lihat makanya. Bu Emilia nggak online ya? Ada. Ada kok. Ada ya? Ada itu. Ada. Bu Ana mau tanya nih, Bu Ana mau Itu tanya. sama Pak Heru kan nanyanya apa, Bu? Ya, tadi Pak Heru kan kalau masukin cuma abstrak, terus seandainya abstrak tadi cuma doang, terus tadi keywordnya sama referensinya kan nggak dimasukkan. Apa yang muncul itu cuma sudah lengkap atau cuma abstrak doang yang muncul di itu? Atau jurnal itu sudah lengkap, Pak, yang munculnya? Yang muncul gini, sebentar. Mungkin ada yang lainnya lagi. Yang lain mau menanggapi dulu atau mau tanya dulu. Saya tak buka dulu di jurnal kita. Kalau template itu maksimal berapa halaman, Pak Heru? Template itu artikel. Iya. Artikel tergantung masing-masing jurnal, tapi biasanya itu sekitar gini. Kalau enggak 10 sampai 12 itu 12 sampai 14. Biasanya segitu. Biasanya loh. Itu masing-masing jurnal itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya kayak di Ekomabis ya. Ekomabis itu karena artikelnya cuma 9, itu pasti ngomongnya sekitar 10 sampai 14. Kalau hanya 10, berarti satu terbitan berarti
cuma 90 halaman. Padahal untuk akreditasi dalam 1 tahun terbitan itu berapa halaman itu akan memiliki konsekuensi nilai yang berbeda. Jadi sekitar 10 sampai 14 secara umum ya. Secara umum. Nah, itu nanti akan dilihat juga. Jadi harus dipertimbangkan artikelnya sekitar itu. Apalagi tadi apa Bu Siti ya? Bu Siti, ini efeknya adalah di sini. Nih. Ya, Pak, gimana, Pak? Ketika kita punya artikel tadi tidak memasukkan reference, tidak punya kata kunci, ini ketika sudah terbit nanti, ya, misalnya sudah terbit, ini keywordnya nggak ada. Ini jadi hilang. Tulisannya aja, tapi isinya nggak ada. Terus yang berikutnya reference. Berarti referensinya itu nanti akan hilang juga. Nggak ada. Ini nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Sehingga ini menjadi sesuatu yang apa ya? Istilahnya ya sebenarnya kalau dipaksakan nanti pengelola jurnal pasti akan menyarankan kita akan minta ke autor untuk melengkapi. Memang relatif akan seperti itu, cuma kalau editornya ternyata lupa dan seterusnya, itu efeknya adalah gini, tidak muncul di sini. Padahal ini menjadi menjadi penilaian, menjadi salah satu penilaian yang utama adalah di sini. Keywordnya ada enggak, referensinya ada enggak. Ketika referensi enggak ada, berarti dikatakan plagiarisme. Plagiat orangnya. Itu efeknya adalah di situ. Ya, makasih Pak. Terus yang lainnya mungkin. Saya coba buka ini data view metadata saya, tapi nggak seperti layar yang Bapak. Dosen Ibijam boleh masuk Ekomabis nggak? Boleh, banget. Dengan senang hati. Iya, cepetan. Iya, Jadi Pak. kita kayak bisa tuker-tukeran. Salam. Begini, Bu Emilia ya. Coba Bu Emilia bisa share screen nggak? Itu kan Bu kadang Emilianya nggak ada. ada tadi. Ada tadi. Ada. View metadata saya ini nggak bisa saya apa-apain nih. Coba lihat. Source-nya itu terus ke bawah. Terus. Sampai keyword ya. Keywordnya ada sudah. Terus ke atas. Nih. Bawah. Autor. Ini bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak ada ini. Coba kalau yang kedua deh. Kalau ditutup atasnya ditutup. Tutup, Pak ya. Tutup aja coba. Terus View metadata submission, terus edit. Coba edit. Nggak bisa ya? Oke. Ini nggak bisa, coba. Oke, tutup aja, tutup. Ditutup dulu, view metadata enggak ini, library enggak ada. Oke, ntar gini aja. Ini kan berarti, karena kadang-kadang saya juga nggak melihat versi tampilannya di di author, kadang-kadang nggak melihat ke sana, sehingga makanya ada diskusi yang malam ini seperti ini, fungsinya adalah itu, untuk mempermudah author itu gimana sih di Ekomabis, itu biar... Tadi juga nggak ada pilihan author kedua sebenarnya. Itu karena yang muncul di ibu kan view metadata. View doang, bukan metadata kan? Iya.
Kalau seperti ini, berarti nanti kita minta ke section editornya agar ada permintaan ke author untuk merubah itu. Nanti akan muncul menunya ke sana. Jadi udah istilahnya sampai saat ini udah ketemu bahwa di versi author di OJS untuk yang Ekomabis ya. Ekomabis itu ternyata untuk author masih kesulitan untuk merubah di merubah di metadatanya. Udah itu jadi temuan kita untuk perbaikan sekaligus. Oke. Terima kasih, Bu. Kalau review, copy edit, production itu tahap berikutnya. Selama belum di-assign, itu review dan seterusnya nggak akan muncul. Oke, itu dulu. Ya. Ini terima kasih juga. Ini masukan buat pengelola juga. Oke, yang lainnya lagi. Udah hampir 9:30. Nah, reference itu menjadi penting. Itulah yang akan dibahas oleh Pak Iksan minggu depan. Ini referen untuk apa? Membuat daftar pustaka, pengutipan dan seterusnya. Itu yang akan dibahas Pak Iksan. Kenapa dimunculkan di periode ketiga? Karena diharapkan ketika sampai ke pertemuan kita yang keempat, nanti ketika sudah masuk ke artikel itu kita sudah menggunakan itu. Cuma nanti ada syarat-syaratnya, misalnya yang sudah terlanjur menggunakan EndNote, untuk sementara jangan pakai Mendeley dulu. Takutnya crash, bukan takut apa-apa, takutnya crash. Kalau EndNote kan berbayar masalahnya. Bayar softwarenya. Jadi nanti kita untuk pertemuan berikutnya menjadi penting untuk manajemen referensi. Oke, yang lainnya? Ada yang mau didiskusikan lagi? Bu Retno, saya itu sudah ngopi-ngopi dosen-dosen UPB untuk ikut acara seperti ini, tapi orang nggak ada yang mau gabung. Ya ini aja sejak kemarin, Bu. Ya paling Pak Billy. Padahal ini penting banget ini. Ya. Karena kita bagaimana untuk dosen-dosen bisa tahu. Kalau mau masuk ke ini, submit ini nggak gampang loh. Padahal desain UPB 66 ya, Bu? Iya. 66 kudune. Lagi sing tuwek mau. Nempel ke pengelola. Ya. Kalau butuh nempel ke pengelola. Biasanya. Nah, kalau lagi butuh nempel pengelola. Pokoknya mepet karo Pak Giong ki. Nah, Mas Giong siap direpotin Mas Giong, ditempelin. Kemarin saya diprotes. Kemarin pas rapat itu kan diprotes katanya kurang sosialisasi untuk jurnal-jurnal nih, kata Bu Putri juga langsung nyampaikan. Nah makanya ini udah diundang-undang dong teko. Katanya kita kurang sosialisasi. Ya ini padahal udah sosialisasi nih. Ya Bu, ya padahal ya isi ada nom-nom apa nek. Bu Retno. Itu ada Pak Billy tuh, monggo Pak Billy. Saya nanti diajarin Pak Indra. Iya Pak Billy. Direktur, saya nanti diajarin Pak Indra kemana. Iya. Pepet terus. Iya Pak Billy. Pokoknya siap ini Mas Indra, Mas Arif standby. Siapkan artikelnya saja Bu. Kalau Pak Roni siapa Pak Roni? Halo Pak Roni. Dia mahasiswa Pak. Iya. Oh, mahasiswanya Pak Iksan. Ya enggak Pak. Mahasiswanya Pak Iksan. Ya enggak apa-apa. Justru mahasiswa itu penting karena untuk kedepannya mahasiswa sebelum lulus harus punya artikel loh. Iya. Iya. Saya opera mahasiswa untuk itu, tapi saya udah bilang pokoknya saya harus oke dulu sebelum disubmit, saya renovasi dulu supaya bisa. Master itu latar belakangnya karena sudah ada MM Bu, jadi
untuk antisipasi kalau nanti ada aturan pemerintah mahasiswa bisa lulus kalau publikasi, siapkan dulu. Iya. Ini ya, jurnalnya. Iya, jurnalnya iya. Kalau kampus Bapak negeri Ibu sudah ada yang- diwajibkan sekarang semuanya. Iya, di kampus negeri saya juga begitu. Iya. S1 padahal. Pak, kemarin saya kan ikut itu ya Pak, ikut seperti bincang jurnal seperti ini yang diadakan IDRI apa-apa. Dia itu fokus hanya masuk di apa namanya Pak? Apa tuh lagi? Emerald. Apa Pak? Emerald. Apa ya? Pokoknya dia cuma satu aja. Sampai 18 publikasi pun dia cuma di satu aja. Jadi dek neneng ki nganu Pak, kayak merasa bahwa karena dikti itu hanya mengakui ini dan ini, misalnya Emerald karo Sage, Sek apa, pokoknya dia hanya fokus pada Elsevier lah kayak gitu-gitu. Ya, terus fokusnya cuman ubek-ubek kuwi tok wae, Pak. Ya apa ya, ada juga misalnya waktu itu nganu, dia sharingnya memang publikasi saya banyak, tapi saya hanya fokus pada yang dipakai oleh Ristek Dikti, ngono lah intinya Pak. Mau Ristek Dikti apa aja Bu jurnalnya? Ya, Bu, apa dia itu daripada resiko dengan masuk ke banyak jurnal yang kayaknya belum tentu nanti ketika ditembak tembus, mendingan dia fokus ke satu tempat yang dia iki iso apa ya Bu jenenge nelateni lho. Nelateni ki siji tok ngono, Bu. Sepertinya kayak kemarin apa Elsevier apa-apa Bu lali aku. Tapi di Elsevier itu kan itunya banyak. Ono jurnal supply chain, ono marketing, ono relationship, ada pokoknya semua itu ada di situ. Jadi tinggal nanti saya mau nembak yang mana tentang supply chain, ya saya ikuti permintaan dia seperti apa. Engko dek nenek lumintu di situ terus ngono, Pak. Daripada saya nembak di tempat lain, belum tentu saya diterima, belum tentu nanti bisa untuk kenaikan pangkat, ya mendingan saya yang sudah pasti dipegang dikti aja gitu. Terus tak lateni ya kiatnya ya. Ya tadi kan soalnya berhubungan dengan Pak Indra mau lulus S3, Bu Weneng, ibu Mbak Tami itu kan juga lagi pada sekolah S3 itu. Nah, itu dia publikasinya dia hanya fokus di satu jurnal, tapi ini nelateni loh Bu. Jadi tembusnya malah iso banyak, iso 18 kali. Jangan itu hanya dari satu lubang no ceritanya. Ya gitu aja, itu cerita dari orang yang kemarin sukses loh intinya. Kisah sukses kenapa kok dia kok cepet lulus, naiknya cepet. Itu dia bilangnya saya nggak pernah nembak banyak jurnal. Saya tak telateni siji tok ning pasti ngomong. Daripada banyak ya, tapi dipertanyakan tuh jangan-jangan iki engko apa Pak jenenge Pak terhapus dari iki jenenge apa discontinue dan lain-lain. Ini pokoknya dia nelateni siji ning mesti pasti. Siji ning setia daripada gonta-ganti. Ya. Ya gitu aja Bapak Ibu. Setia. Wah, setia bukan setiap tikungan ada. Apa nah? Wah, gara-gara jurnal wis dibatasi sik. Ya setia bukan setiap tikungan ada loh, Pak. Lah apa? Kadang-kadang itu kan kita nembak terlalu banyak tuh. Masukin sono, masukin sini, masukin sono, ternyata ya itu mendingan siji lumintu banyak. Soalnya wes ngerti, oh seleranya kayak gini. Terus ini apa ya Bu, wes sering ditolak kan, jadi ini ngerti gaya bahasanya kayak apa. Ya itu aja sih tipnya dari orang yang itu. Dia orang Surabaya Bu.
Bayar Orang nggak sih? Surabaya tapi sering jadi dosen tamu di UGM. Terus ya dia cerita kisah suksesnya kok bisa tembus Q1, Q2. Oh, saya hanya satu lubang aja, dia bilang gitu. Setelah teknik sampai sampai bisa banyak itu cuma dari satu tempat. Gitu aja. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada ya cukup sampai di sini. Kita tunggu berbagi ilmu dari Pak Ihsan minggu depan karena manajemen referensi ya penting. Karena kan biasanya itu menentukan citasi kalau manajemen referensi itu. Ya, kira-kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banget kalau Bapak Ibu sudah meluangkan Ntar dulu. Apa Bu Siti? Wih, kalau mahasiswa UB apa tadi? Pelita Bangsa, UPB, masalahnya disuruh masuk. Gimana dengan PWI, Pak? Masuk lebih bagus. Apalagi ini manajemen referensi. Kita kadang-kadang bimbing repotnya ya di situ juga. Coba siapa yang nggak pernah ngalami bahwa artikel apa yang dikutip di atas itu 10 tapi begitu daftar pustakanya ada 35. Siapa yang nggak pernah ngalami bimbing gitu? Ya. Nah, itu makanya manajemen referensi itu penting untuk memudahkan mahasiswanya juga, memudahkan kita juga untuk ngecek sebenarnya akan lebih enak gitu. Jadi acara ini sebenarnya kita buka untuk siapapun, justru yang kita harapkan justru yang untuk awal-awal misalnya. Kita tidak hanya kepentingan untuk kita, untuk mahasiswa agar kita juga lebih gampang juga. Tapi ini dibatasi nggak jumlah pesertanya sih? Apa, Bu? Ini bisa 100 orang, Bu. Oh, pesertanya. Iya. Dan ini akun saya ini berbayar, jadi Ibu kita bisa pakai 24 jam. Biasanya kalau pakai yang biasa kan basic itu hanya 40 menit mati. Kalau yang ini aku nawa itu pokoknya. Bukan pakai akunnya Pelita Bangsa tuh ini. Oh, saya akhirnya beli sendiri. Sendiri nih. Terima kasih buat Pak Heru dan Bu Ana. Ya, supaya memperlancar kegiatan untuk yang knowledge sharing setiap hari Senin, kalau Sabtu ngobrol jurnal. Kalau keputus-putus kan ya kurang bagus. Amin, Bu. Amin. Besok ini offline ya, yang S3. Dua-duanya, Bu. Nanti saya sediakan online-nya. Saya pasang offline ya. Ya. Jadi Senin enggak? Ada, Bu, di ruang meeting ada. Nanti saya pasang laptop di ruang meeting. Oh. Ya, siapa tahu kan Bu Arum, terus Pak Ihsan itu kan pengen ikut juga. Karena kadang-kadang kalau belum pernah di-sharingkan ke teman, nggak ada umpan balik, Bu. Iya. Ya kayak kemarin Pak Hamzah, kemarin kan juga ada perbaikan dari Pak BTC. Seperti kemarin Bu Agustin kan juga ada tambahan dari temannya kan. Bagus. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan saya berterima kasih banget Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Demikian acara ngobrol malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, Bu Ana, Bu semuanya. Assalamualaikum. Saya mau Pak. Ya. Pak Arif, makasih. Pak Indra, makasih. Kita ya, makasih semuanya. Malam.